Selamat berjumpa kembali dengan Akti Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Tugasnya utamanya adalah untuk melihat dasar teologi yang melihat manusia secara holistik. Mungkin ini akan menjawab, mudah-mudahan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Alexander Ayub yang mudah-mudahan hari ini hadir juga. Ya, saya kira itu mudah-mudahan menjawab mengapa kita tidak konseling, kemudian kita tidak pastoral, tapi kenapa kita harus konseling pastoral. Nah, ini akan sebagian menjawab itu semua ya. Sebelum saya lupa, kalau nanti di akhir proses ini ada tugas rumah, ini tugas kelompok menggunakan kelompok berenam. Nanti saya tulis itu menggunakan kelompok berenam. Kalau Bapak Ibu belum dikirim kelompok berenam oleh Mbak Ica, nanti Mbak Ica akan saya minta untuk mengirim kelompok berenam. Tetapi tugas ini bisa dipersiapkan, baru akan dibicarakan dalam kelompok di awal kuliah minggu depan, tanggal 18. Ya, jadi jangan khawatir nanti tidak mengerjakan, harus mengerjakan kelompok sendiri, tidak usah khawatir karena tugas ini bisa dipersiapkan supaya lebih mendalam, tetapi nanti akan kita bicarakan diskusinya kelompok lebih matang di awal kuliah minggu depan tanggal 18 karena kan topik ini 2 kali. Kalau sejauh saya lihat kita memiliki kuliah ini 2 kali. Bapak Ibu semua jangan khawatir. Saya kira untuk melihat itu saya nggak perlu lagi tujuan umum, tujuan khusus, alokasi waktu karena kemarin saya menghabiskan waktu semua sehingga waktu tanya jawab kurang. Saya kira Bapak Ibu semua bisa melihat nanti di file presentasi saya. Ya, oke. Nah. Jadi Bapak Ibu semua, kita akan membicarakan 5 topik sore ini. Pertama tentang tonggak sejarah kesehatan holistik. Kalau kita kembali ke sejarah, konseling pastoral lahir pada awal abad ke-20, ternyata gerakan holistik ini juga mulai muncul secara lebih kuat pada awal abad ke-20. Dan itulah sangat mempengaruhi proses konseling pastoral. Yang semula pastoral care tidak memperhatikan masalah mentalnya, kemudian diintegrasikan menjadi bagian dari pelayanan konseling sehingga disebut dengan konseling pastoral karena tidak hanya menyangkut, mengkaitkan dengan masalah rohani. Bapak Ibu semua, ingat apa yang dikemukakan oleh Romo Mardi, spiritualitas tidak selalu berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan kegiatan-kegiatan rohani dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jauh lebih dalam dan luas daripada sekedar itu berkaitan dengan rohani. Oleh sebab itu sekarang juga kecenderungannya kata rohani kita tinggalkan, kita ganti menjadi spiritualitas. Dan spiritualitas lebih generik, lebih universal, berlaku untuk semua agama. Ketika keagamaan hanya khusus aliran atau tarekat atau kelompok komunitas tertentu. Kemudian kita akan membicarakan mengenai kesaksian manusia Alkitab tentang manusia holistik. Kemudian 4 aspek utama hidup manusia. Saya kira Bapak Ibu di sana sini sudah pernah mempelajarinya, memahaminya, mengayatinya, sehingga apa yang saya kemukakan hanya untuk menekankan kembali apa yang seharusnya dilakukan oleh konseling pastoral. Ya. Keempat, kerjasama dalam layanan konseling pastoral. Yang kelima, contoh sasaran holistik, sasaran layanan holistik. Sasaran layanan berarti orang yang kita dampingi atau yang di dalam bahasa konseling pastoral disebut dengan konseli atau disingkat dengan KI. Nah,
Tadi sudah saya kemukakan Bapak Ibu semua di tonggak sejarah ini, kesehatan holistik adalah sebuah counterculture, budaya yang melawan, yang berbeda dengan yang terjadi pada waktu itu. Ya, nah, saya pikir ini perlu kita perhatikan, baik di lingkungan medis maupun di lingkungan pelayanan pastoral konvensional, bisa saja orang bersikap miopik, ya kan? Sebagai contoh, kalau di medis semua masalah ya sebabnya adalah masalah biologi saja, fisiknya saja. Di sisi lain, seorang pastoral atau yang disebut dengan pelayanan pastoral care yang dilakukan oleh pendeta bisa juga pandangannya menjadi miopik. Semua dianggap sebagai berasal dari dosa dan melupakan dinamika psikologisnya, dinamika fisiknya, dan dinamika sosiologisnya. Ya. Sebagai contoh, kalau di dunia medis, pengalaman saya, orang sakit kalau hanya dilihat dari sisi sakitnya, kan tidak dilihat dari sisi sosiologisnya atau dari sisi mentalnya. Kemarin saya sudah singgung juga bahwa dalam perkembangannya yang terakhir di abad ke-21 ini, baik di lingkungan medis, di lingkungan manajemen, di lingkungan pemerintah sebenarnya, dan di dunia lain sebenarnya sangat, seperti dikemukakan oleh Romo Mardi, sangat memperhatikan aspek spiritualitas dari kehidupan manusia. Bisa bersikap reduktif, bersikap mekanis, atau mistik, fragmentalistik. Ketika itu sebenarnya adalah untuk mengcounter pelayanan medis yang sangat fisikal, yang sangat hanya memperhatikan aspek fisik. Mama. Dengan kata lain, sebenarnya Bapak Ibu semua, pelayanan kesehatan yang kadang-kadang dipersempit menjadi pelayanan medis atau pelayanan kesehatan tidak melihat manusia secara keseluruhannya. Dan berarti gerakan counterculture ini mencoba memberi nuansa baru, memberi paradigma baru, bahwa pelayanan kesehatan harus juga melibatkan aspek-aspek yang lain. Sebagai contoh konkret, seorang dokter, saraf, ahli metabolisme tubuh, ya metabolisme kehidupan kita, ahli darah juga, Dr. Richard Clark Cabot mulai melibatkan, melihat, meneliti aspek-aspek sosiologis dari orang yang sakit. Sebagai contoh, ketika itu tentu misalnya orang yang sakit secara medis ternyata adalah merupakan dampak dari masalah sosialnya. Misalnya tidak mendapat jaminan kesehatan yang memadai. Orang yang mengalami gangguan mental sebagai akibat dari perang sipil itu, ya, ternyata disebabkan oleh masalah sosialnya. Karena ada perang, dia mengalami kedukaan yang dalam. Suaminya meninggal di medan perang. Nah, tidak cukup hanya diberi obat, tapi juga harus melihat aspek sosialnya dan aspek mentalnya. Di gereja misalnya, kalau kita, maaf ini kalau saya sebutkan, mungkin juga bisa terjadi penyiutan, mempersempit persoalan. Ya, di awal abad ke-20, kalau orang miskin di gereja dianggap hanya dianggap oleh salahnya sendiri, dianggap sebagai orang yang malas. Itu gereja pandangan waktu itu. Sehingga para pemula pekerjaan sosial mulai meneliti, kalau warga gereja yang
Yang miskin itu apakah hanya memang karena mereka malas atau ada aspek-aspek lain, misalnya tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Ya, nah sehingga muncullah misalnya yang baru kita pahami dengan BPJS itu sebenarnya awalnya dikerjakan oleh para pekerja sosial yang juga Richard Clark Cabot menggabungkan dengan pendeta yang ingin berlatih memperluas wawasannya bukan hanya soal agama tapi juga soal sosiologisnya, soal mentalnya. Saya kira ini menarik untuk melihat manusia secara lebih luas dan itulah yang disebut dengan melihat manusia secara keutuhannya. Saya kira tadi sudah saya kemukakan, Bapak Ibu semua. Tadi juga sudah saya kemukakan, bisa juga pelayanan gereja, jemaat paroki menjadi one-sided. Tentu pada waktu itu gereja ketika ada orang miskin bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi misalnya hanya memberi secara karitatif sebagai belas kasihan, diberi ini atau diberi itu. Nah, tetapi tetap selalu membuat orang itu tergantung. Ya. Dan itulah menjadi bidang garap dari pekerjaan sosial yang juga menjadi putri kembaran konseling pastoral ketika lahirnya. Dan itu secara konkret dirintis oleh pendeta Richard Clark Cabot sendiri, pekerjaan sosial, social work, dengan pastoral care yang model baru, dilatih oleh Richard Clark Cabot untuk melihat masalah medis kita diterima oleh gereja dari gereja LSM yang sampai sekarang ada. Tetapi bersyukur tahun 80-an gereja kemudian memahami kesalahan itu dan merangkul kembali, ya. Jadi pada awalnya Bapak Ibu semua tahun 50-an, 30, 40, 50 itu counseling center, pastoral care and counseling itu berdiri di luar gereja. Ya, tetapi tahun 80-an ketika saya mulai belajar konseling pastoral itu sudah menjadi bagian dari pelayan gereja, ya. Juga banyak sekolah-sekolah teologi yang mengajarkan konseling pastoral yang semula sebenarnya menolaknya. Ya. Saya bersyukur di Columbia Theological Seminary di program S2 saya, Columbia Theological Seminary adalah seminari di Amerika, universitas di Amerika yang menyelenggarakan program doktor sampai konseling pastoral pada tahun 67. Jadi luar biasa Bapak Ibu, saya bersyukur masih ketemu para sesepuh yang mengarang buku, yang menulis buku, yang masih mengajar di seminari di tempat saya kuliah. Dan itu adalah perintis sekolah kami adalah, kami bangga, sekolah kami adalah perintis program doktor konseling pertama di Amerika tahun 67. Di mana sebagian gereja masih menolaknya, sebagian seminari masih menolaknya. Sayangnya Bapak Ibu semua, akhir-akhir ini karena perubahan zaman, karena perkembangan, Columbia Theological Seminary bukan tempat yang istilahnya kalau sekarang moncer lagi untuk belajar konseling pastoral. Kalau Bapak Ibu ingin belajar konseling pastoral di S2 dan S3 juga mungkin saya bisa memberi pertimbangan sekolah mana yang lebih baik melamar untuk menjadi mahasiswa. Dan AKPI in some way and the other dengan satu dan lain cara sekarang ini ada pendeta GPIB yang membantu AKPI, sekarang sedang kuliah konseling pastoral di
Amerika, mudah-mudahan 2-3 tahun lagi kembali dan bisa mengganti bukan posisi saya, tapi meneruskan generasi di AKPI. Ada teman muda yang orang Toraja, warga gereja Toraja, maaf kalau saya sebutkan, itu adalah keponakan dari Ibu Henrietta Lebang, mantan Ketua Umum PGI, juga sedang belajar dan direkomendasikan oleh AKPI. Dan mudah-mudahan dia kembali, karena pengalaman saya selama ini kalau mengutus teman muda-mudi, kalau sudah lulus konseling pastoral, dapat license di sana, tidak mau kembali karena enak kerja di Amerika, di rumah sakit atau di counseling center. Ya, ada dosen Jakarta yang Bapak Ibu bisa melihat kalau mengunjungi kanal YouTube AKPI Faktual, Pendeta Indah Sriulinal Ginting juga sedang studi konseling pastoral, baik Lydia Lebang, keponakan Ibu Henrietta Lebang, dan Indah Sriulinal Ginting mendapat beasiswa penuh ketika kuliah di Amerika. Dan saya kira AKPI terbuka untuk mendorong teman-teman dari semua gereja di Indonesia untuk betul-betul mendalami, memahami what is pastoral counseling all about. Ya, itu salah satu strategi plan dari AKPI memperkenalkan itu. Karena jujur nanti minggu depan kita akan belajar kesalahpahaman tentang konseling pastoral. Saya sudah terlalu tua untuk memimpin organisasi ini juga. Usia saya nanti 3 bulan lagi sudah 70 tahun. Saya kira saya senang kalau Bapak Ibu semua meneruskan generasi ini lebih maju lagi. Tidak harus di AKPI, tapi juga di seluruh Indonesia yang jujur masih kurang diperhatikan oleh gereja. Itulah papernya Ibu Cai atau Ibu Shirley Soplanit yang diserahkan kepada saya sebagai tugas pribadi keduanya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu semua. Ya, saya kira oke. Nah, Bapak Ibu semua, salah satu tugas dari konselor pastoral adalah melakukan discernment. Discernment itu membedakan. Ya, ini saya beri contoh, seorang ibu memukul atau melakukan kekerasan fisik kepada anaknya. Tentu ini kalau dia pergi ke dokter karena mengalami luka-luka, tentu tidak cukup diobati oleh dokter, tapi dilihat latar belakangnya. Masalah mental apa sih yang dialami oleh ibunya atau juga oleh anaknya? Nah, itu berarti kita juga harus tidak hanya membawa putrinya yang dipukul ini ke dokter, kemudian dikasih obat dan pulang kembali tanpa memecahkan masalah mentalnya. Apa sih yang ada di balik ibunya? Misalnya sebagai contoh, mungkin ibunya ini mengalami kemarahan. Kemarahan yang disebabkan oleh suaminya yang baru saja meninggal dunia. Ya. Di sini kan ada masalah kemarahan yang disebabkan oleh perasaan duka citanya. Tapi juga mungkin ada masalah sosial yang lebih luas. Misalnya mungkin di kantor dia mengalami tekanan dari bosnya. Dan itu kan masalah sosial. Mungkin itu bukan tugasnya konselor pastoral untuk menghubungi bosnya dan sebagainya. Tidak harus. Tetapi sebagai seorang konselor pastoral harus memahami hal itu. Ya. Memahami hal itu, kemudian apa dia harus membuat discernment, melakukan memilah-milah, apakah ini tugas saya atau ini tugas profesi lain. Ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu kemarin Saudara Alexander menanyakan kepada saya, kenapa harus ada konseling pastoral? Ya kalau Anda hanya konseling, ya jangan jadi konselor pastoral. Jadilah konselor BK atau konselor yang lain saja. Kalau Anda ingin mengerjakan pastoral, mestinya juga harus berjabatan sebagai pastor di gereja. Di sini saya kira ada pilihan-pilihan. Nah, sementara pilihan kita yang
mengikuti kuliah ini ingin mengintegrasikan antara teologi terapan yang disebut dengan pastoral care, yang di Indonesia disebut dengan pastoralia, penggembalaan, atau nama lain dengan masalah-masalah psikologis, dan lebih luas lagi bukan hanya masalah-masalah rohani, tetapi juga masalah spiritualitas. Nah, ini yang ingin saya kemukakan. Nah, tadi sudah saya kemukakan juga Bapak Ibu semua, jadi di awal abad ke-20 itu filsafat holism itu memang muncul dan mulai menguat dan terus menguat dan makin kuat pada tahun 50-an. Dan menarik Bapak Ibu semua, kalau di sisi sejarah, ternyata konseling pastoral juga diperkuat di situ. Ya kan? Menjadi studi sebagian seminari atau fakultas teologi sudah menerima sebagai subdisiplin teologi di seminari atau di sekolah teologi atau di seminari teologi atau di fakultas psikologi atau di theological school. Pada waktu yang sama, gerakan holistik makin kuat, filsafat holisme makin kuat. Di samping itu juga konseling pastoral menciptakan demikian rupa sejarahnya menjadi sebuah profesi otonom, ya kan? Yang sebelumnya hanya psikoterapi, yang sebelumnya hanya psikiatri yang dilakukan oleh dokter. Dan pada tahun 50-an ini juga saudara-saudara kembar kita makin berkembang dan menjadi otonom. Pekerja sosial, social work, juga makin otonom sebagai sebuah studi. BK juga makin otonom. BK, bimbingan konseling yang di Indonesia disebut dengan guidance and counseling, bimbingan dan penyuluhan, juga berkembang tahun 50-an, diterima sebagai sebuah profesi dan studi tersendiri. Juga termasuk psikologi klinis sebenarnya, konsultasi psikologi, berkembangnya melewati waktu yang sama. Cuma masuknya di Indonesia ketika tahun 50 sudah dewasa, akhir tahun 60 BK sudah mulai masuk di Indonesia. Dan Satya Wacana merupakan perintis BK yang pertama, meskipun sekarang tenggelam ya. Itu. Jadi saya kira ini sejarah, tidak apa-apa, tenggelam, bangkit, tenggelam dan sebagainya. Dan saya kira itu Satya Wacana punya jurusan BK yang memang salah satu perintis di Indonesia. Kemudian juga Sanata Dharma dan kemudian pindah ke Jakarta, IKIP Jakarta sekarang jadi Universitas Negeri Jakarta atau UNJ ya. Dan ini sebuah perkembangan. Sekali lagi, makanya kalau di Indonesia kalau kita dengar konseling pastoral seolah-olah keturunannya BK karena masuknya di Indonesia lebih itu. Salah satu asumsi yang saya temukan, mohon maaf kalau saya keliru, kenapa begitu? Karena pengaruh teologi Eropa, para tokoh-tokoh, guru besar STT, guru besar Fakultas Teologi, sebagian besar adalah pendidikan di Eropa. Dan Eropa pada waktu itu menganggap teolog-teolog, sekolah teologi di Eropa menganggap konseling pastoral itu terlalu Amerika, berasal dari Amerika, terlalu sekuler, tidak memberikan aspek filsafat dan teologi, sehingga kebanyakan angkat tangan. Ya, seperti kemarin saya ceritakan, Pak Abineno pun mengikuti pikiran-pikiran teolog-teolog, guru besar pastoral atau sebenarnya pastoral, teologi pastoral, tidak persis pastoral ya, teologi pastoral di Eropa, sehingga Pak Abineno tidak mengakui menerima ini sebagai sebuah pelayanan gereja. Pak Abineno masih menerima teologi pastoral dengan penggembalaannya sebagai bagian dari pelayanan gereja. Tetapi pada akhirnya saya mengenal baik Pak Abineno, kadang-kadang berdiskusi dengan Pak Arvan Beek sebagai orang Belanda dan Amerika, kita diskusi dan akhirnya kalau kita lihat buku-buku yang terakhir, Pak Abineno mulai menyadari keberadaan konseling pastoral, terutama karena pengaruh pemikiran-pemikiran Pak Arvan Beek, diskusi dengan beliau dan sebagainya.
sayang buku yang sedang ditulis oleh Pak Abineno terakhir tentang konseling pastoral, tentang perubahan pemikiran-pemikiran itu. Pak Abineno sudah dipanggil Tuhan, buku itu belum selesai. Sebenarnya ada muridnya yang diserai tugas untuk menyelesaikan itu, Ibu Emi Sahertian, orang Ambon yang dari Gemit, tapi ya tugas itu, dan mungkin juga karena ada kesungkanan dan sebagainya, ya. Tetapi akhirnya Pak Abineno menerima konseling pastoral sebagai bagian dari disiplin teologi dan bukan hanya poimenika atau pastoralia atau pastorat atau pengembalaan. Dan saya bersyukur ketika Pak Abineno meninggal, saya juga mengunjunginya beberapa hari, tetap mengunjungi Ibu Abineno dan sebagainya di Jakarta. Jadi secara pribadi kalau saya mengatakan Pak Abineno tidak menerima konseling pastoral, bukan karena kebencian pribadi saya kepada Pak Abineno, karena Pak Abineno lahir dari sejarah teologi pastoral di Eropa. Dan saya kira masih banyak pergulatan sampai sekarang. Mungkin sudah mengakui konseling pastoral oke, tetapi dari sisi pelaksanaannya banyak gereja juga belum bisa menerima itu. Saya kira di situ Bapak Ibu semua, ya. Saya kira ada pemikiran yang melatar belakangi gerakan holistik. Bapak Ibu semua, sebagai sebuah perkembangan pemikiran holistik, awal tahun 1950, World Health Organization sudah merumuskan bahwa kesehatan tidak ada hanya masalah medis, fisik, biologis, tetapi juga menyangkut masalah mental. Ketika kita bicara mengenai mental, itu berarti menyangkut aspek yang kita sebut dengan jiwa, termasuk perilakunya, termasuk juga perasaannya Bapak Ibu semua. Nah, zaman dulu ketika saya kuliah dan juga beberapa tahun berikutnya, ketika saya mendengarkan itu bukan kesehatan mental tapi kesehatan jiwa. Dan itu karena pengaruh pemahaman zaman dulu, pengaruh Freud. Tetapi belakangan kalau Bapak Ibu mengatakan psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, itu sudah terpengaruh aliran lain. Dan itu kita akan bahas itu Bapak Ibu semua. Ya. Bapak Ibu semua, Christian Medical Commission, Komisi Kesehatan Medis dari Gereja Sedunia tahun 55 menambahkan aspek spiritual. Jadi kesehatan bukan hanya fisik, bukan hanya mental, bukan hanya sosial, tetapi juga spiritual. Dan itulah yang memunculkan gerakan health, healing, and wholeness. Ya, menarik Bapak Ibu semua, di seluruh gereja Protestan mungkin hal itu tidak pernah terdengar lagi. Nah, tetapi saya baru mendengar seorang romo yang di gerejanya mengembangkan program ini, Health, Healing, and Wholeness. Menarik, termasuk juga pelayanan konseling pastoral. Ada tim, ya, Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu, saya juga menyertakan buku yang saya tulis, yang diterbitkan oleh Pelkesi. Bapak Ibu semua bisa membaca itu semua, pelayanan kesehatan jemaat, konsep dan penerapannya di jemaat. Ada beberapa teman lain seperti Ibu Direktur Akper PGI, ada teman dari GKJW, ada beberapa teman yang terlibat dalam penulisan ini. Memang buku ini tidak diterbitkan lagi karena sudah habis, oleh sebab itu saya kirim kopinya. Saya kira Bapak Ibu bisa mempelajari ini. Saya kira buku ini diterbitkan oleh Pelkesi cukup lengkap untuk memberi pengantar apa itu kesehatan holistik, bagaimana pelayanan kesehatan holistik di jemaat, dan penerapannya.
Tentu kalau diperlukan mungkin kita bisa diskusi khusus. Nah, pikiran-pikiran yang ada di situ dikembangkan, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia pada awal abad ke-21 yang kita alami sekarang. Yang sejarah tidak bisa kita lupakan adalah deklarasi Alma-Ata. Menetapkan, mengukuhkan apa yang dikumuli oleh WCC, World Council of Churches, khususnya Christian Medical Commission. Ya, Bapak Ibu bisa browsing di internet, artikel-artikel, majalah yang diterbitkan, namanya juga Holistic, yang diterbitkan oleh Christian Medical Commission. Ya, dan ini juga sangat mempengaruhi penginjilan seluruh dunia, bukan hanya sekedar mengkristenkan orang, tapi bagaimana melakukan misi secara holistik. Meskipun banyak penafsiran yang berbeda-beda, tetapi paling tidak dari kongres-kongres misi sedunia sejak tahun 50-an, pemikiran-pemikiran misi holistik itu dikembangkan karena pengaruh pemikiran-pemikiran di bidang filsafat, di bidang teologi, juga di bidang konseling pastoral. Saya kira di situ Bapak Ibu semua tadi sudah saya kemukakan. Sebenarnya inti dari gerakan holistik yang kita pahami sekarang adalah semua aspek manusia memang berbeda. Tetapi sebenarnya satu dengan lain itu saling mempengaruhi. Ini yang perlu kita kembangkan. Dan seluruh aspek itu menjadi terintegrasi menjadi satu sistem kehidupan. Dari sisi fisiknya, dari sisi mentalnya, dari sisi sosialnya, dari sisi spiritualnya. Contoh yang paling sederhana, ya. Ketika saya mengalami trauma misalnya, saya belum pernah mengalami trauma ya. Ketika saya mengalami trauma misalnya, nah, tubuh saya yang dipukul misalnya bagian tubuh ini yang dipukul, kemudian mengirimkan informasi itu ke otak. Nah, ternyata otak yang bagian rasional ini yang disebut otak besar itu dilewati begitu saja. Kemudian masuk ke transmitter yang menyimpan perasaan-perasaan sakit tadi. Itu yang disebut dengan kelenjar amigdala. Nanti tentu ini akan kita bicarakan di topik trauma ya Bapak Ibu semua di luar ini. Tetapi nah itu akan mempengaruhi otak kita. Kalau itu diteruskan, mungkin saya akan mengalami kecemasan, detak jantung saya makin cepat, terus nafas saya tersengal-sengal dan sebagainya. Kalau omong menjadi mumbling, menjadi kayak seperti orang bergumam dan sebagainya. Ya, awalnya adalah masalah sosial. Kemudian mungkin saya bertanya-tanya, Tuhan, kenapa orang itu memukul saya? Padahal saya baik, saya tidak pernah melakukan kejahatan untuknya. Kenapa itu terjadi untuk saya? Nah, kemudian bisa saya teruskan, apakah Tuhan adil untuk saya? Saya orang baik, suka persembahan. Tapi kok ada orang memukul saya? Jadi dari fisik bisa ke mental, bisa semulanya sosial menjadi masalah spiritual. Kemudian akhirnya ketika saya bergereja, saya bergumul dengan perasaan saya tidak bisa konsentrasi. Mendengarkan khotbah, kalau menyanyi ya menyanyi, tapi sebenarnya tidak masuk hati saya. Dan itu kan berarti masalah spiritual. Selain wondering tadi, bertanya-tanya, juga secara agama, secara rohani, saya kurang bisa memahami apa yang sedang terjadi. Ya, tidak bisa menikmati, tidak bisa menghayati apa proses ibadah dalam liturgi apapun juga. Nah, itu berarti Bapak Ibu semua sehat, tidak hanya tidak ada gejala-gejala dan tanda-tanda penyakit atau gangguan secara fisik, tetapi juga well-being, kenyamanan, kesehatan secara keseluruhan, fisik,
mental, sosial, dan spiritual. Ya, dan ini penting perlu kita lihat. Meskipun barangkali praktek kita belum bisa menyentuh seluruhnya, tapi saya pikir hal-hal ini bisa diperhatikan. Itulah muncul kesehatan mental Bapak Ibu semua, muncul public health sekitar tahun 50-an, muncul disiplin baru, kalau tahun 50-60 itu Master Public Health atau Master Kesehatan Umum, MPH itu, kalau singkatannya sekarang mungkin SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, itu sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang baru pada waktu itu, tapi sekarang tidak lagi menjadi sesuatu yang baru, ya. Kemudian tadi saya kemukakan muncullah center-center untuk kesehatan mental, ya, karena ini menekankan behaviornya. Pusat ini menekankan behaviornya. Ini salah satu center yang sempat saya kunjungi ketika saya studi S2 di Atlanta, Georgia. Tadi saya kemukakan karena gereja tidak menerima pastoral counseling center, rata-rata berdiri di luar gereja, keluar dari gereja, meskipun mereka pendeta, mungkin karena struktur gereja di sana berbeda dengan kita, meskipun dia keluar dari gereja, tidak lagi melakukan pelayanan gereja, mereka tetap diakui sebagai pendeta yang mendirikan counseling center. Dan tahun 80-an itu sudah dirangkul kembali oleh gereja. Ya, kebanyakan sesudah tahun 80-an banyak gereja yang juga di gedung gerejanya memiliki counseling center. Sebagai contoh, ketika saya spesialisasi kedukaan, Deloitte Counseling Center semula bukan menjadi bagian dari pelayanan gereja, akhirnya diambil alih atau dianggap menjadi bagian dari pelayanan gereja pada tahun awal 2000-an. Saya kira Bapak Ibu semua, saya ingin sedikit ngebut karena waktunya hampir jam 6. Ya. Jadi yang saya ingin kemukakan Bapak Ibu semua, baik konselor maupun konseli adalah dalam posisi sederajat sebagai manusia. Ya, tidak lebih dan tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah. Keduanya diciptakan sebagai gambar atau citra Allah sendiri, dan itu berarti kalau kita lihat di situ menyangkut aspek spiritual. Ini gambar dari beberapa budaya kita Bapak Ibu semua. Ini topik sendiri, saya kira konseling antar budaya. Ya, saya melihat budaya ini posisinya sama. Tidak ada budaya kecil dan tidak ada budaya besar, ya. Oleh sebab itu saya lebih suka seperti pemikiran dokter yang sangat saya kagumi, Dr. Bert Asupit, mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini harusnya menjadi bangsa raya Indonesia. Dan sebelum negara Indonesia ada, sudah ada bangsa-bangsa. Bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Timur, bangsa Papua, bangsa Ambon, bangsa Minahasa, dan selanjutnya. Mungkin memang ada bagian-bagian dari itu. Sehingga tidak layaknya dalam perkembangan yang baru, Jawa yang cukup besar disebut sebagai suku. Itu bangsa Jawa. Ya, di sini pemikiran-pemikiran yang memang harus kita dalami kembali apakah betul atau tidak. Tetapi itulah pemikiran-pemikiran Dr. Bert Asupit. Ketika mendudukan ini semua, tidak ada suku yang menganggap dirinya lebih tinggi dan tidak ada suku yang menganggap dirinya lebih rendah dari yang lain. Ya, saya kira di situ. Ya, Bapak Ibu semua, dalam pengertian spiritual itu bukan zatnya, tetapi karakternya.
Kalau saya menggunakan bahasa saudara kita sebelah adalah kehendaknya, iradatnya. Jadi ketika kita bicara mengenai manusia adalah citra Allah, aspek spiritualnya, bukan fisiknya, sebab Allah itu punya fisik dan sebagainya, tetapi aspek spiritualnya, kehendaknya. Ya, manusia dibentuk dari tanah, itu aspek biologisnya. Manusia dihembusi nafas Sang Pencipta, menjadi aspek psikologis. Aspek mentalnya bisa membedakan diri dari makhluk yang lain. Karena kalau tidak dihembusi nafas Allah, manusia sama dengan tanah. Kalau dia tidak diciptakan oleh Allah menjadi citranya, berarti sama dengan tanah yang lain. Itu biasa. Tetapi manusia dilengkapi dengan aspek spiritual, aspek biologis, fisik, dan juga aspek psikologis. Dan manusia menjadi diciptakan oleh Allah, Adam dan Hawa sebagai co-partner, sebagai mitra. Itu aspek sosialnya. Dengan kata lain, sebenarnya Bapak Ibu semua, ini yang menjadi dasar kita, pemikiran-pemikiran saya, juga pemikiran-pemikiran AKPI, bahwa manusia itu adalah makhluk keperjumpaan. Dan di dalam konseling merupakan presentasi dari makhluk keperjumpaan itu. Sehingga dasar pemikiran saya, konseling bukan bimbingan, konseling bukan penasihatan, tetapi basicnya konseling adalah sebuah perjumpaan eksistensial antara seseorang yang menjadi konselor dan orang lain yang dilayani menjadi konseling. Saya kira di situ Bapak Ibu semua, ini dasar teologisnya. Kita bertumbuh melalui perjumpaan dengan diri sendiri, dengan Sang Pencipta, dengan sesama dalam alam lingkungan. Prakteknya, secara pendekatan dan teknik, konseling tidak hanya omong-omong di ruangan, tapi bisa juga menggunakan doa, juga menggunakan berjumpa dengan orang lain, tapi juga bisa menggunakan sungai sebagai bagian dari konseling. Bisa menggunakan air, bisa menggunakan jalan-jalan, duduk bersama di bawah pohon, duduk bersama mungkin di atas batu dan sebagainya. Kalau semua itu dalam rangka menolong konseling. Jadi dengan konseling bukan hanya omong-omong makanya saya tidak setuju kalau dikatakan dokter ada yang mengatakan pada saya konseling itu kan omong-omong, terapi omong-omong. Ya itu. Kalau dokter terapi obat, TO, ya, sama obat sama omong-omong katanya. Nah, karena pada dasarnya adalah perjumpaan. Ketika tidak ada perjumpaan antar manusia, apakah seseorang dengan seseorang atau pasangan atau keluarga atau yang lain, itu berarti hanya berjalan seperti seorang dokter yang datang tidak tanya apa-apa, langsung diberi obat. Ya, saya kira di sini, dan contoh yang paling konkret ketika Tuhan Allah menjelma manusia di dalam Yesus, itu adalah inkarnasi yang Allah yang paling sempurna. Inkarnasi itu berarti adalah perwujudan dari caring kepedulian Allah Sang Pencipta secara holistik. Tuhan ada fisiknya bisa disentuh, Tuhan juga makan makanan seperti kita, Tuhan juga kadang-kadang sedih, kadang-kadang marah, tapi juga kadang-kadang dia wandering, ya di kayu salib dia bertanya, Eli, Eli, lama sabachthani. Mengapa Tuhan meninggalkan saya? Jadi ini contoh bahwa juga Yesus sebagai jelmaan Allah yang sempurna, yang purna, juga mengalami apa yang kita rasakan sekarang. Dengan kata lain, Bapak Ibu semua, dasar dari konseling pastoral selain proses perjumpaan yang menembuhkan, tapi juga merupakan kepedulian kita sebagai wakil, sebagai ambil bagian dari kepedulian Allah tadi.
Itu berarti Bapak Ibu semua sebenarnya dalam perkembangan pemikiran saya, konseling kalau yang kita lakukan dengan betul bukan konseling pastoral yang berdasar pada jabatan pastor, yang sebagian teman-teman menulis PR-nya itu konseling pastoral adalah konseling yang dilakukan oleh pastor. Dan itu sudah ditinggalkan pikiran itu. Jadi konseling pastoral tidak hanya bisa dilakukan oleh pastor, pendeta. Dan ada beberapa gereja yang masih melarang warganya melakukan konseling pastoral bukan karena pastor. Ya, ketika saya bicara di banyak gereja membicarakan konseling pastoral, saya dianggap menyerobot tugas dan pelayanannya pastor karena mengajari bukan pendeta kok diajari melakukan konseling pastoral. Dan saya kira ini pandangan yang masih tradisional. Sehingga saya ingin katakan bahwa konseling pastoral adalah konseling inkarnasional. Ini akan kita bahas lagi Bapak Ibu semua nanti kalau minggu depan kita sudah mulai mempelajari apa itu pengertian konseling pastoral. Nah, dasar Alkitabnya Bapak Ibu semua, saya ingin kemukakan, saya terkejut, saya bertanya kepada ahli bahasa Ibrani, Mazmur 23 ayat 1, itu ternyata terjemahnya yang betul bukan gembala, bukan engkaulah gembalaku, tapi teman. Bahkan di situ mungkin bisa diterjemahkan teman seperjalanan. Jadi kalau dikatakan El Roi, Bapak Ibu semua, engkaulah gembalaku, Roi itu kan aku ya, itu sebenarnya bukan menggambarkan Tuhan adalah gembalaku. Dalam perjanjian lama, menurut teman saya yang ahli bahasa Ibrani, bahasa doktornya itu dari tempat saya juga sekolah itu, dia mengatakan itu tidak ada istilah gembala dalam perjanjian lama. Yang ada adalah teman seperjalanan. Teman, El Roi. Tuhan itu adalah temanku. Itulah sebabnya saya kira kalau kita kembalikan lagi ke perjanjian lama sangat jelas bahwa seorang konselor pastoral bukan seorang gembala, tapi bersedia menjadi teman seperjalanan konseli. Dan ini akan kita bahas lagi ya karena mengingat waktunya. Itulah sebabnya Bapak Ibu semua, untuk menggambarkan konseling pastoral dalam pengertian tadi, saya tidak lagi menggunakan Yohanes 10, tetapi saya menggunakan proses perjalanan Yesus ke mendampingi dua murid yang sedang mengalami kedukaan yang dalam. Itu perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Itu persis El Roi tadi. Yesus menjadi teman seperjalanan. Ya. Karena di Yohanes 10 itu sudah ada sedikit bias dengan pastor pendeta, kan itu kan terjemahan dari PL tadi ya. Itu gembala yang baik itu, gembala itu dianggap sebagai pemimpin. Satu pemimpin yang melakukan kekejaman, sedang Yesus sebagai pemimpin itu melakukan seperti gembala yang baik, yang mendengarkan, yang menyelamatkan dan sebagainya, yang mengenal dan sebagainya. Sehingga saya geser dari Yohanes 10 ke perjalanan ke Emmaus dan kembali ke Yohanes 1 dan Yohanes 3. Bukti caring Tuhan yang paling nyata adalah di Yohanes 1 dan Yohanes 3. Jadi oleh sebab itu saya tidak pernah menerjemahkan menggunakan kata penggembalaan lagi. Ya. Kalau saya menyebut kata penggembalaan itu berarti menunjukkan orang lain, tapi dalam buku-buku saya menyebut nama caring, pendampingan. Karena berjalan mendampingi orang yang mengalami kesulitan. Dengan kata lain, bagi saya istilah gembala dan penggembalaan adalah haram hukumnya. Kalau saya konsisten pada pemikiran saya ke Emmaus, perjalanan Tuhan Yesus ke Emmaus dan Mazmur 23 ayat 1. El Roi. Dan itu mungkin ya ada bias juga, ada penafsiran juga sudah diterjemahkan
dengan penafsiran, karena gembala selalu diidentikan dengan pastor, dengan pemimpin di gereja atau di komunitas Kristen yang lain. Saya kira saya potong Bapak Ibu mengingat waktunya. Ya, saya potong aja. Nah, Bapak Ibu semua, ini ada sedikit salah pengertian. Banyak orang mengatakan kalau holistik adalah body, mind, and spirit. Itu persis filsafat barat. Sosialnya kurang diperhatikan. Padahal sebenarnya di Indonesia aspek sosial itu sangat penting. Itu yang ditekankan juga oleh WCC, oleh World Council of Churches. Ya, tidak cukup hanya fisik, body, mind itu mental, spirit itu spiritual, bukan, tetapi harus ada aspek sosialnya. Banyak pengalaman saya, aspek-aspek sosial sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Nah, Bapak Ibu semua, itu berarti bahwa posisi konseling pastoral tidak boleh tidak harus tidak berani mengatakan menyelesaikan semua masalah. Manusia ini begitu kompleks, oleh sebab itu memerlukan kerjasama antar penolong atau kemitraan antar penolong. Sebagai contoh, Romo Mardi adalah ahli spiritual formation yang masih jarang ahlinya di Indonesia yang betul-betul mendalami spiritual formation atau spiritual direction. Kalau boleh saya kemukakan, mungkin satu-satunya di lingkungan sekolah teologi dan satu-satunya orang di sekolah teologi di lingkungan Protestan adalah Pak Petrus Saryono yang baru pulang dari Amerika. Memang dia sejak S2 dan S3 studinya adalah spiritual formation. Dan saya kira itu berarti yang kita lakukan sekarang, ini tanggapan saya sekaligus kepada Ibu Cai, Ibu Shirley dari Ambon, mungkin sebenarnya kita sibuk dengan pelayanan gerejawi, pelayanan keagamaan, upacara ini, upacara itu, rapat ini, rapat itu, tetapi spiritual formation-nya jemaat belum dilakukan. Dan saya kira ini peringatan bagi kita. Dan itu berarti hidup kita menjadi kering, tetapi tidak ada yang menyentuhnya. Ya, mental, penolong profesional, ada psikolog klinis, ada psikiater, ada konselor yang lain, dan sebagainya. Biologis, ada perawat, ada dokter, ada apoteker, ada macam-macam yang lain. Penolong sosial ada, social worker, memang itu masalah juga di Indonesia. Ya, pemerintah sayang memperkerjakan banyak social worker di tingkat kecamatan, tapi mereka tidak terdidik secara resmi sebagai seorang pekerja sosial. Banyak mengangkat suka-suka, apalagi sama zaman sekarang. Yang penting suka bupati, ya itulah yang diangkat, kan? Saya kira di situ. Nah, Bapak Ibu, posisi konseling pastoral di mana? Ya, saya kira posisi konseling pastoral adalah di lingkaran merah mental dan spiritual yang ungu, dan itu akan kita bahas lagi lebih lanjut. Nah, ini contoh Bapak Ibu semua, orang mungkin pusing secara fisik karena mengalami kecelakaan, mentalnya dia mengalami kecemasan misalnya, sosialnya tidak nyaman, spiritualnya juga tidak nyaman. Ya, jadi secara keseluruhannya, secara holistik, fisiknya tidak nyaman, mentalnya tidak nyaman, misalnya mengalami kecemasan, mengalami tekanan, secara spiritual mungkin bertanya-tanya kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi, mengapa Tuhan mencoba saya di luar kemampuan saya, mengapa Tuhan menguji saya. Tapi secara sosial mungkin dia mengalami kebingungan karena tidak punya biaya untuk mengongkosi kesehatan yang lebih dalam. Dan itu berarti seperti munculnya asuransi kesehatan, itu adalah menolong orang itu dari sisi secara sistemik. Saya kira Bapak Ibu semua itu yang saya ingin kemukakan. Ini quote of the day saya, holistic konseliku, inkarnasional konselingku. Jadi kita harus melihat konseli secara holistik,
tetapi menanggapinya kita harus secara inkarnasional. Dan itu topik ini akan kita teruskan pada pembahasan minggu berikutnya. Nah, Bapak Ibu semua, ini tugas kelompok sekaligus saya, sebelum ada pertanyaan-pertanyaan, kita coba melihat Mazmur 22. Jadi kita kembali ke Alkitab ayat 1 sampai 22. Ya. Coba dilihat di Mazmur itu, kita membaca Mazmur secara berbeda, secara holistik. Temukan gejala-gejala yang dialami, dirasakan oleh penutur Mazmur, bisa Daud, bisa orang lain. Apa ada gejala fisiknya, apa yang dialami oleh orang itu? Gejala mentalnya apa yang dialami oleh orang itu? Gejala sosialnya apa? Dan gejala spiritualnya. Pertanyaan kedua, sedikit duga-duga bisa kita coba, ya kan? Dalam bahasa psikologi modern, apakah nama kategori gangguan mental yang dialami oleh penutur Mazmur 22? Kesan saya sederhana, Bapak Ibu semua, banyak khotbah Mazmur 23 tidak melihat latar belakangnya pasangannya di Mazmur 22. Mazmur 23 akan sangat bagus. Tuhan sebagai El Roi itu kalau dikaitkan dengan Mazmur 22. Jadi ini kadang-kadang tidak juga salah misalnya, kadang-kadang tapi bisa saya salah. Kadang-kadang karena menekankan pada pemimpin itu yang dilihat adalah pada Mazmur 23-nya dan kurang melihat dua-duanya. Sehingga mohon kita juga belajar memahami Alkitab dengan perspektif yang baru, perspektif mental dan perspektif spiritual. Dan ini tugas tidak perlu dikerjakan secara pribadi, harus diskusi dulu, tapi ini kita simpan dulu, mungkin dibaca coba di sana-sini, mempersiapkan untuk diskusi kelompok di minggu depan, dalam satu sesi, separuh dari sesi minggu depan, melanjutkan topik sore ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, ternyata saya juga sore ini masih mengkorupsi waktu Bapak Ibu semua. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan melihat manusia konseli yang kita lihat secara holistik. Terima kasih. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.